Selanjutnya sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso, MPD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan di tengah-tengah kesibukan beliau hadir yang terhormat tentu Bapak PLT Bupati Kuningan. Aplaus buat beliau. Beliau hadir menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga di Kabupaten Kuningan. Dan kehormatan buat kami perwakilan BKKBN Jawa Barat, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dulunya sekarang PLT hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati tentu Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan hadir Pak Kejari atau yang mewakili Pak Kasdim, dan barangkali dari Pak Kapolres atau yang mewakili dan jajaran DPRD Kabupaten Kuningan, serta unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, mitra kami, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta jajarannya Kabupaten Kuningan, jajaran tim bergerak PKK Kabupaten Kuningan, mitra kerja DPPKB Kabupaten Kuningan hadir, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan hadir secara langsung, juga para kepala dinas lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, seluruh camat beserta tim berak PKK kecamatan, pimpinan puskesmas, dan kawan-kawan seperjuangan para kepala UPTD se-Kabupaten Kuningan. Aplaus untuk UPTD. Pak PLT Bupati, UPTD Kabupaten Kuningan kelihatannya masih bertahan, masih ada, jadi luar biasa. Kemudian para penyuluh KB, baik PKB maupun PLKB, serta barangkali juga hadir tenaga penggerak desa dan kelurahan se-Kabupaten Kuningan, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kami berkesempatan untuk bersilaturahmi, itu semua berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama ini izinkan kami memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami menyambut baik kegiatan Rakerda program KKBPK yang diselenggarakan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memantapkan komitmen kita bersama dalam pelaksanaan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Apresiasi yang pertama ingin kami tujukan kepada kader-kader yang berbaju merah. Ini luar biasa, saya lihat mukanya cerah, matanya semi kehitam-hitaman, karena sudah latihan 1,5 bulan katanya. Ingin ditonton sama Pak Bupatinya, Pak PLT Bupati. Jadi mari kita aplaus yang meriah buat para kader kita. Saya melihat daftar acaranya tidak hanya kader ini juga, tapi juga ada kader dari mana? Jalaksana ya? Apa? Oh, Keramat Mulia, ya. PPKBD dan sub PPKBD-nya, pos KB dan sub pos KB-nya, luar biasa. Saya laporkan Pak Dede bahwa hari ini memang kami ada 3 acara yang serentak. Yang pertama ada undangan dari Kabupaten Bandung Barat untuk Rakerda Kuningan, dan nanti jam 11 ada undangan dari seluruh jajaran KNPI DPD Jawa Barat, itu memberikan penghargaan award kepada BKKBN Jawa Barat. Nah, tapi tak pikir-pikir saya lebih cenderung ke Kuningan saja, karena Kuningan itu salah satu kabupaten kota paling perbatasan Jawa Tengah, dan TFR-nya juga sudah stabil ya Bu Popi. TFR-nya berapa Bu Popi? 2,1
Kalau 2,1 sebenarnya program KB untuk pengaturan kelahiran selesai sudah. Ya. Untuk urusan KB selesai. Tetapi untuk urusan pembangunan keluarga belum selesai dan tidak akan selesai. Oleh karena itu tetap program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di Kabupaten Kuningan harus kita perkuat kembali dan mohon diperkuat terus. Dan oleh karena itu kami mohon dukungan oleh Bapak Wakil Bupati, oleh Bapak PLT Bupati, beserta seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kuningan. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami juga ingin sampaikan bahwa hasil kerja keras kita semua, seluruh komponen masyarakat dan didukung oleh para tokoh-tokoh masyarakat, stakeholders yang ada di Jawa Barat selama 4 tahun terakhir mampu menurunkan fertilitas yang ada di Jawa Barat. Fertilitas itu diukurnya dengan total fertility rate, tingkat kelahiran total untuk wanita usia subur. Bapak sekalian, ini menjadi tujuan utama dan ukuran keberhasilan apakah program KB mencapai sukses atau tidak, ukurannya adalah TFR. 2012 fertilitas Jawa Barat 2,6. Ini selama 10 tahun terakhir 2,6 stagnan, artinya nggak turun-turun. Apa artinya? Apa yang kita lakukan 10 tahun sejak tahun 2002 sampai dengan 2012 kurang lebih, ini 2,6. Kita lari di tempat, kerja capek, kerja kenceng, tapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi alhamdulillah 2012 masuk ke 2017 fertilitas menjadi turun dari 2,6 menjadi 2,4. Ini sebuah keberhasilan Bapak dan Ibu sekalian seluruh masyarakat Jawa Barat. BKKBN berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga mampu menurunkan fertilitas 0,2 di Jawa Barat. Penurunan TFR 0,2 itu punya makna. Oleh karena itu, karena Jawa Barat turun 0,2, nasional pun 0,2. Nasional itu sama seperti Jawa Barat dan akan dipengaruhi oleh kinerja Jawa Barat. Kenapa? Karena penduduk Jawa Barat 1/5 dari penduduk nasional. Yang saya katakan tadi, fertilitas nasional 2,6 stagnan selama 10 tahun dan 4-5 tahun terakhir ini turun menjadi 2,4. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh penurunan fertilitas yang ada di Jawa Barat. Memang Jawa Barat itu ditowel saja hamil, begitu kelihatannya. Jadi subur gitu ya, luar biasa. Apakah penurunan fertilitas yang saya sampaikan tadi sudah berhasil atau tidak? Iya, tetapi belum optimal. Kenapa? Karena yang diharapkan 2017 bukan 2,4 tetapi 2,33. Itu target yang disebutkan tadi Bu Popi, RPJMN. Kalau nasional RPJM nasional, Jawa Barat RPJMD-nya yang akan berakhir pada tahun 2019. Mestinya 2,3. Tetapi alhamdulillah penurunan ini sangat signifikan dan nanti akhir 2019 diharapkan 2,28. Kita berharap bersama. Oleh karena itu sekalian, pada kesempatan ini kami mohon dukungan penuh dari Bapak PLT Bupati beserta jajarannya, seluruh stakeholders dan mitra kerja serta seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya para kader-kader yang luar biasa. Bapak sekalian yang saya hormati, saya banggakan untuk melaksanakan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga wabil khusus di Jawa Barat, kita memang masih dihadapkan oleh tantangan yang cukup berat karena karakter kependudukan yang ada di Jawa Barat. Satu, penduduk yang usia 0 sampai 9 tahun kurang lebih 8,7 juta atau kurang lebih 18,7%. Ini adalah penduduk usia balita dan usia 6 sampai dengan usia 9 tahun. Ini anak usia pertama. Bapak sekalian, 18,7% bukan jumlah penduduk yang sedikit. Karena apa? Kita harus mampu memberikan pengasuhan yang baik,
mencukupi gizi yang baik, memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, sehingga tadi memasuki usia 10 tahun ke atas, usia remaja akan siap menjadi remaja-remaja yang baik. Remaja yang baik, usia produktif yang baik sangat ditentukan pada usia 0 sampai 9 tahun, bahkan 0 sampai 2 tahun. Oleh karena itu, ini tantangan buat kita bersama bagaimana kita menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, cerdas dan kuat di masa depan, diawali dari usia yang saya sebutkan tadi, 0 sampai dengan 9 tahun. Ini tantangan yang pertama. Yang kedua, ini adalah populasi remaja 10 sampai 24 tahun yang jumlahnya 1 dari 4 penduduk usia remaja, 26,8% atau 12,5 juta Jawa Barat. Asumsi jumlah penduduk Jawa Barat 46,7 juta. Bos sekalian, penduduk remaja yang seperempat dari populasi yang ada di Jawa Barat ini akan sangat menentukan perjalanan keberlangsungan masyarakat Jawa Barat apakah ke depan menjadi berkualitas atau tidak. Kita tahu bersama bahwa usia remaja menjadi usia transisi, usia perubahan. Keliru kita memberikan pendampingan terhadap usia remaja ini Bapak sekalian, maka akan menjadi generasi-generasi yang kapakan, generasi-generasi yang hilang dan tidak akan mewarisi budaya nilai-nilai luhur bangsa kita. Bapak sekalian, 3 isu strategis terhadap remaja ini yang perlu kita hindari bersama adalah isu narkoba. Saya tidak akan bahas detail tentang narkoba, isu kawin muda, dan isu seks bebas. Nanti ujung-ujungnya HIV, AIDS dan sebagainya. Kuncinya adalah bagaimana mendampingi anak-anak kita yang sekarang usia remaja, yaitu usia 10 sampai 24 tahun dengan baik, maka akan tumbuh generasi berikutnya menjadi generasi yang baik pula. Bapak sekalian, inilah tantangan yang kedua, pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di Jawa Barat. Tantangan yang ketiga adalah usia 60 tahun ke atas yang jumlahnya 3,5 juta. Ini usia lansia dan ini akan bertambah terus seiring dengan kesehatan yang baik oleh masyarakat. Usia harapan hidup akan bertambah pula, maka populasi lansia akan bertambah pula. Bapak sekalian, kalau melihat jumlah atau populasi lansia ke depan, ini bukan persoalan yang enteng. Kenapa? Karena ini adalah usia di mana manusia harus mendekatkan diri kepada sang holiknya. Artinya tidak mungkin didorong lagi untuk bekerja keras, menghasilkan pendapatan yang mumpuni, tidak lagi. Ini adalah usia-usia di mana perhatian pemerintah, perhatian keluarga penuh terhadap kolot orang tua kita. Bos sekalian, ini bertambah terus. Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana menjadikan lansia-lansia yang ada di sekitar kita menjadi lansia yang sehat dan tangguh, sehingga tidak menjadi beban penduduk yang usia produktif. Bapak sekalian, ini adalah pekerjaan mulia kita untuk mendampingi, mengasuh, mewujudkan orang tua kita yang baik. Bapak sekalian, ini tantangan yang ketiga. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga tidak berhenti hanya ngurusin akseptor KB saja. Program KB berkembang, kependudukan harus dikendalikan pertumbuhannya agar seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus bagaimana mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas. Intinya bos sekalian, program KB harus mampu menjawab keluarga-keluarga yang di Jawa Barat, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Karena dengan keluarga yang baik, keluarga yang berkualitas sudah pasti akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas pula. Dan ini jaminan untuk kelangsungan NKRI kita. Program KB harus kita galakkan terus dan mohon dukungan untuk menggalakkan terus program KB. Masyarakat perlu disadarkan betul bahwa KB terkait dengan kesejahteraan keluarga. Ngomong KB tentu ngomong tentang kesejahteraan keluarga. Dengan KB, pintu untuk mewujudkan keluarga sejahtera terbuka. Yang kedua, berbicara KB perlu disadarkan bahwa KB dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.
KB bukan membatasi jumlah anak saja, bukan program yang hanya ngurusin kontrasepsi saja, bukan hanya berbicara 2 anak cukup saja, tapi lebih dari itu, KB adalah untuk menjaga kesehatan ibu dan anak melalui pengaturan kelahiran yang baik. Yang ketiga, perlu disosialisasikan terus bahwa KB merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul, yang kuat dan sehat. Dan yang keempat, KB perlu disadarkan sebagai sebuah program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Penduduk dibutuhkan untuk suatu wilayah, bahkan negara itu syaratnya adalah punya penduduk selain mata uang. Tetapi penduduk yang sebagaimana penduduk yang berkualitas, jumlah penduduk yang bagaimana jumlah penduduk yang terkendali, agar bisa hidup nyaman karena tinggal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Kuningan mungkin penduduknya sedikit dan suatu saat akan bertambah terus, tidak hanya dari kelahiran tetapi juga dari migrasi. Maka Bapak sekalian, ada suatu kabupaten yang angka kelahirannya kecil tapi penduduknya bertambah terus. Seiring dengan pembangunan yang dipacu, daya tarik penduduk akan semakin tinggi karena migrasi yang masuk. Dan Kuningan menjadi salah satu kabupaten kota yang tingkat produktivitasnya tinggi. Orang Kuningan tidak ada yang nganggur. Orang Kuningan adalah orang-orang yang bekerja keras sejak dari dulu. Tepuk tangan untuk Kuningan. Bapak PLT Bupati beserta jajaran dan hadirin yang berbahagia, kami sampaikan apa isu strategis program kependudukan KB dan pembangunan keluarga tahun 2016 dan ke depan. Hasil rapat koordinasi program KKBPK yang kami selenggarakan pada tanggal 20 dan 21 di Bandung merumuskan 4 isu pokok yang membutuhkan partisipasi dan peran aktif kita semua. Apa itu? Yang pertama, Bapak sekalian, dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas, keluarga yang mandiri, wilayah yang sejahtera, ada 4 hal yang disepakati oleh seluruh stakeholders yang hadir pada rapat koordinasi KKBPK 2018 di Bandung. Yang pertama adalah Kampung KB. Ini dia, Kampung KB sudah disepakati menjadi miniatur pembangunan yang ada di pedesaan, miniatur pembangunan yang ada di kampung, yang ada di RW, yang ada di pelosok-pelosok, terutama wilayah-wilayah yang dimana peserta KB-nya paling rendah dan keluarga prasejahteranya tinggi. Kampung KB bukan kampung nunga gugulung, aseptor KB wae, bukan hanya itu. Tetapi kampung KB adalah seluruh kegiatan menjawab seluruh kebutuhan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kampung KB ini bukan kampungnya Bu Popi saja, tetapi kampungnya kita semua. KB kegiatan bersama. Bersama dengan siapa? Bersama dengan mitra kerja dan seluruh sektor yang ada di wilayah tersebut. Jadi ujung-ujungnya kampung KB adalah kesejahteraan, kualitas hidup. Menjawab kualitas hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan KB saja, tetapi seluruh sektor, seluruh dinas, seluruh lembaga yang ada di kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita melihat jumlahnya kampung KB sudah sangat luar biasa. Jawa Barat jumlah kecamatannya 626 kecamatan, tetapi kampung KB-nya ada 1326. Cukup dari segi jumlah. Pertanyaannya bagaimana kualitasnya? Oleh karena itu, maka pada forum ini perlu disepakati dan sesuai dengan tema bagaimana penguatan kampung KB multisektor agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di kampung itu. Kampung KB perlu dipelihara agar seluruh masyarakatnya nyaah ke kampung. Jadi kalau ada rasa nyaah ke kampung, yakin kampung itu akan menjadi kampung beradab dan setara dengan kampung-kampung lainnya. Intinya Bapak sekalian, tahun ini adalah bagaimana mengelola, membina, mendayagunakan yang disebut kampung KB ini betul-betul menjawab seluruh
kebutuhan hidup keluarga dan masyarakat yang ada di kampung itu. Dan kami sangat berterima kasih kepada Kuningan karena Rakerda tahun ini mengangkat isu tentang Kampung KB. Mudah-mudahan pada Rakerda ini ada sebuah komitmen yang kuat terhadap pendayagunaan Kampung KB. Tidak usah melihat kecilnya kampung, tetapi justru dari yang kecil itu konkret dan dirasakan oleh masyarakat, maka menular ke wilayah-wilayah lain. Selamat untuk Kuningan. Apa isu strategis yang kedua? Isu strategis yang kedua di dalam rangka mengatasi masalah kependudukan, aspek kerentanan keluarga itu menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Dan salah satu sebab kerentanan keluarga karena masih ada pernikahan yang dilakukan secara tidak visioner, itu bahasanya, bahasa rumusan. Ada pernikahan-pernikahan yang tidak visioner, pernikahan-pernikahan yang masih belum direncanakan dengan baik. Baik usia pernikahannya rata-rata perempuannya masih muda, pasangan suami istri calon keluarganya itu sendiri masih belum memiliki pekerjaan yang baik dan mentalnya belum siap. Ini menjadi isu prioritas kita pada 2018, menjawab ketahanan keluarga yang merupakan bagian daripada program kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Dan ini membutuhkan dukungan kita semua. Bagaimana mempersiapkan keluarga-keluarga yang di Jawa Barat menjadi keluarga-keluarga yang betul-betul visioner. Yang ketiga, kita dihadapkan 30% dari populasi balita yang ada itu stunting. Ini populasinya kalau Indonesia hampir 9 juta Bapak sekalian. Kita sudah menetapkan isu stunting menjadi isu yang krusial dalam rangka menghasilkan generasi yang berkualitas. Kalau menurut dokter dan para pimpinan yang mengampu program kesehatan ini, kalau sudah stunting repot kita. Apa yang perlu kita lakukan? Pencegahan, jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang stunting. Generasi yang stunting akan menghasilkan pemikiran, daya kemampuan berpikir anak atau penduduk itu menjadi kerdil. Oleh karena itu Bapak sekalian, perlu digalakkan kembali program-program yang terkait dengan pemenuhan gizi keluarga. Tentu salah satunya adalah posyandu perlu direvitalisasi betul. Tidak hanya kadernya yang cantik, yang sehat, yang cerdas, tetapi juga keluarganya harus ada kesadaran yang tinggi bagaimana memberikan kecukupan gizi, pembinaan tumbuh dan berkembangnya para balita, sehingga stunting ini jangan sampai menjadi momok kita. Yang sudah terjadi jangan sampai bertambah lagi. Masa bangsa Indonesia sebagai bangsa agraris masih ada generasi-generasi yang kurang gizi. Isu yang keempat Bapak sekalian, bahwa kita masih dihadapkan kurang lebih 30% penduduk di Jawa Barat ini morbiditenya tinggi, angka kesakitannya tinggi. Jadi diakui 1 dari 3 penduduk kita ada kesakitan. Kesakitan itu boleh yang besar atau hanya sekedar keluhan saja Bapak sekalian. Oleh karena itu, apa kontribusi program KB? Tetap program KB perlu kita dukung bersama, dan salah satunya dalam rangka mengurangi kesakitan ini, dari rapat koordinasi tersebut memutuskan perlu peningkatan kesertaan ber-KB MKJP. Bapak sekalian, kesertaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang Jawa Barat, masih berkisar 15%. Mestinya atau idealnya adalah 25%. Tetapi Jawa Barat masih rendah. Oleh karena itu Bapak sekalian, kami mohon dukungan semua pihak untuk mensukseskan KB, pelayanan KB yang berkualitas melalui peningkatan MKJP. Memperhatikan hal tersebut di atas, pada akhirnya kami mohon dukungan semua pihak, Bapak PLT Bupati beserta jajarannya untuk terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap program-program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Terakhir, kami ingin sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak PLT Bupati bahwa 1 Januari 2018 para penyuluh KB, PLKB ini sudah dialihkan sepenuhnya dari aparatur sipil negara pemerintah daerah
kabupaten kota menjadi aparatur sipil negara pemerintah, yaitu melalui BKKBN. Pengalihan ini tidak seutuhnya Pak PLT Bupati, tetapi ini bersifat pengelolaan administrasi kepegawaiannya saja. Kabupaten kota, pemerintah daerah sepenuhnya diberikan kewenangan untuk mendayagunakan, memanfaatkan para tenaga-tenaga lapangan PKB dan PLKB ini untuk mencapai sasaran-sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tadi yang disebutkan oleh Ibu Popi. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak PLT Bupati beserta jajarannya untuk terus memberikan dukungan operasional pengendalian penduduk dan KB bagi para penyuluh KB, baik PLKB maupun PKB-nya, termasuk di dalamnya adalah tenaga penggerak desa dan kelurahan untuk mensukseskan program KKBPK yang ada di Kabupaten Kuningan. Bapak PLT Bupati beserta hadirin yang berbahagia, BKKBN tetap memberikan dukungan untuk mencapai sasaran tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Apa itu? Sarana prasarana dalam bentuk alat dan obat kontrasepsi kita dukung. Pemerintah Kuningan tidak usah beli Alkon lagi, sudah kita siapkan dan 100% kita cover dari BKKBN. Yang kedua, dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik. Ini adalah dana BKKBN, dana APBN untuk program KB yang ditransfer ke daerah. Karena kami tidak bisa memberikan uang fresh kepada lapangan, hanya diperbolehkan melalui dana alokasi khusus, dan Kabupaten Kuningan jumlahnya sangat luar biasa. Yang jelas bisa meringankan beban untuk pelaksanaan program KKBPK di Kabupaten Kuningan. Kemudian dukungan-dukungan lainnya sifatnya pembinaan baik melalui pelatihan dan lain sebagainya. Bapak PLT Bupati beserta hadirin yang berbahagia, akhirnya semoga melalui Rakerda program kependudukan KB dan pembangunan keluarga yang diselenggarakan pada tahun ini Kabupaten Kuningan betul-betul akan menghasilkan sebuah komitmen yang konkret yang disepakati bersama dan bisa ditindaklanjuti bersama. Itulah esensi daripada Rakerda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta meridhoi niat kita bersama. Sukses program KKBPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.